Muzakir itu orang yang bersedekah dengan Apa tah? aku lupa ya, Dek. Nah, orang yang mengumandangkan azan disebut muazin. Nih, orang yang mengumandangkan azan disebut muazin. Orang azan kan loh. Nah, adapun orang yang mendengarkan azan disebut mustamik. Ingat-ingat ya. Muazin bukan muzaki. Nek muzaki itu orang yang memberikan zakat. Nih, ketentuan azan hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa deh artinya? Fardu kifayah itu ketika sesuatu yang misalnya dalam satu kampung kan orangnya banyak atau cowoknya banyak. Nah, kalau ada satu cowok yang udah adzan berarti udah berarti dia kewajibannya udah gugur. Jadi nek fardu kifayah itu nek ada orang 10 berarti dia udah mati. Enggak, nek ada orang 10 cowok 10 tapi yang udah ada satu yang azan berarti nggak usah azan lagi nggak apa-apa. Nah, itu namanya fardu kifayah tuh kayak gitu. Karena katanya Mbak tadi ada. Ya? Tidak ada yang gugur. Maksudnya itu gugur kewajibannya tuh ya udah bukan iya benar, gugur itu artinya mati. Jadi kewajibannya tuh udah mati gitu deh. Karena berarti dia udah mati. Bukan. Misalnya gini loh, fardu kifayah itu kan kaya kampung Menayu atau wayahe maghrib. Seasan sing dan neng masjid sapa Pak Supriyadi kaum. Nah, perlu ra Pak Pitoyo azan meneh. Nah, perlu ra Pak Suhaid azan meneh. Perlu ra Mas Wawan azan meneh. Ora ya udah itu namanya fardu kifayah tuh kayak gitu. Kalau udah ada dalam satu kampung udah ada satu yang melakukan, yang lain nggak perlu melakukan, itu namanya fardu kifayah. Nek fardu ain ki piye? Fardu ain itu semua orang harus melakukan. Misalnya di sini ada Pak Suyot, ada Mas Wawan, ada Pak Pitoyo, ada Pak Pecot dan lain-lain atau nek menayu atau. Nah, semua orang itu wajib sholat enggak? Wajib. Berarti semuanya harus melakukan. Enggak boleh cuma Mas Wawan tok yang 4 enggak boleh. Nah, itu fardu ain itu namanya kayak gitu. Dan sunnah hukumnya bagi orang-orang yang salat sendirian dan yang sedang dalam perjalanan. Azan mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Lafal azan diketahui oleh Abdullah bin Zaid melalui mimpinya. Mimpi yang sama juga Umar bin dialami. Khattab. Nah, berarti dengan disusun dengan pertanyaan, Aku siapa yang bermimpi bermimpi tentang lafal azan? Jawabannya Abdullah bin Zaid atau Umar bin Khattab. Nih. Kan kalau kakek Umar bin Khattab. Kakek siapa? Syarat menjadi muazin atau orang yang mengumandangkan azan beragama Islam seorang laki-laki dan tamis itu apa deh, aku lali ya deh. Tamis itu bisa membedakan yang baik dan yang buruk deh. Tamis itu bisa membedakan yang baik dan yang buruk deh. Iya tamis arti tamis kata tamis. Tamis itu artinya Tamis tuh kayak artinya bisa membedakan piye iki kok orang anu kita bilang itu adalah sebuah kata atau apa itu gimana nih maksudnya yang nih bener bisa membedakan yang baik dan buruk. Tamis itu artinya bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Beragama Islam laki-laki dan tamyiz. Nah, bagi seorang muazin, orang yang mendengarkan azan mustamik ya. Orang yang mendengarkan azan disebut mustamik. Bagi seorang muazin disunahkan berniat mengumandangkan azan hanya menghadapi doa Allah, suci dari hadas dan najis, berdiri menghadap kiblat, masukkan kedua anak jari ke telinga. Anak jari ini ngono ki po azan ki anak jari tuh anak tuh ini enggak sih Dek, maksud gini pe tau nek azan ki tangane yang ini lho ya ngono kuwi lho. Anak jari ke telinga, anak jari Paling enggak kan gini maksudnya gini loh, masuk ke telinga biar enggak kedengeran. Nah gitu loh. Iya gini anak jari. Ya mengeraskan suara, tampil dan merdu, melambatkan bacaan dari tiap-tiap lafal azan, bersungguh-sungguh tidak bergurau tidak bercanda di sela-sela azan atau iqomah. Diutamakan yang melakukan azan juga melakukan iqomah. Jadi nek
diutamakan dek dadi nek wong azan itu kan biasanya kowe azan toh sing komat genten kowe. Nah itu malah enggak ini dek yang diutamakan tuh gitu, paham nggak? Nek dia udah mengumandangkan Tapi azan aku, dia juga tapi ikomat. Mbak, Tapi biasanya tapi aku komat. heeh. Tapi aku kan ada nek lain. Nek aku kok komat. Lah nek di Indonesia kan seringnya kayak gitu toh. Misalnya si adzan fatan, kok sing komat alfat gitu, padahal yang benar diutamakan yang melakukan azan juga melakukan iqomah, tidak menambah bacaan sebelum dan sudah azan kecuali doa sudah azan. Iya. Itu deh azan lah pokoknya iqomah Allah pun azan doa la ilaha illallah sallallahu Muhammad Rasulullah. Oke deh, iqomah kan kita deh. Terus ngono kuwi deh intine. Mustamik mau apa? Orang yang mendengarkan azan. Iqomah artinya mendirikan. Iqomah adalah seruan bahwa sholat berjamaah akan segera didirikan. Hukum mengumandangkan iqomah adalah sunnah. Hukum azan mau apa? Nek hukum iqomah kan sunnah. Nek hukum azan mau apa? Fardu Kifayah. Setelah iqomah dikumandangkan, jamaah segera mengambil barisan atau shaf dan meluruskannya. Shaf. Ketentuan iqomah sama dengan azan. Berarti apa? Beragama Islam laki-laki tamyiz ya. Oke, pengertian sholat fardu. Waduh, iki dia juga insyaallah ki ya. Pengertian sholat fardu. Sholat fardu diawali dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ki Allahu Akbar. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenenge Untuk zikir diakhiri. ya enggak, sholatnya dek, zikir itu kan sudah sholat. Sholatnya itu diakhiri dengan salam assalamualaikum. Oke, sholat fardu hukumnya fardu ain ya. Fardu ain itu setiap orang baik laki-laki maupun perempuan harus melakukan sholat. Itu namanya fardu ain. Kalau fardu kifayah itu kalau di situ udah ada 10 orang udah ada satu yang melakukan berarti nggak usah ya gitu ya. Salat wajib 5 waktu yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Salat merupakan tiang agama. Atau podo to. Wis paham tuh artinya tiang agama? Dek, wis paham tuh artinya tiang agama? Kalau nggak sholat berarti dia nggak punya tiang. Kalau dia nggak punya tiang hidupnya Nggak punya rezeki. Selain nggak punya rezeki, Kekurangan. Terus apa lagi? Kesulitan. Jika sholatnya baik maka amal yang lain akan menjadi baik. Rusak. Ya nggak gitu, nggak boleh gitu. Dan jika sholatnya rusak maka amal lainnya juga ikut Maksudnya rusak itu mbak? Rusak tuh maksudnya gini loh dek. Orang kalau semisal dia sholat pasti amalan kebaikan lainnya tuh juga pasti baik gitu loh. Orang yang sholatnya tertib terus habis itu benar itu pasti sudah bisa dipastikan kalau amal yang lain itu juga baik gitu loh dek, karena sholatnya dia baik gitu. Terus Kalau sholatnya rusak maka amal lainnya juga akan rusak. maksudnya? Karena besok sholat itu yang ditanyakan pas pertama Rusak kali. maksudnya itu mbak? Rusak tuh maksudnya tuh nggak bener gitu loh. Gojek apa piye? Bukan gitu. Maksudnya kalau jika sholatnya rusak maksudnya sholatnya bolong-bolong. Aduh ya Allah. Sholatnya bolong-bolong, habis itu sholatnya nggak tertib. Bolong-bolong tuh maksudnya main subuh tok, apa main isya tok gitu loh. Aku mau. Ya makanya besok sholatmu harus tertib karena kamu sudah 7 tahun lebih, kamu udah 8 tahun toh. Ya aku lek sholat tiba iku kok kencengan. Nganu ya, rano tumak ninah ya. Kok kamu ngerekam ya? Terus ketentuan sholat fardu itu meliputi rukun, sunnah, syarat sah, syarat wajib, serta hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Sholat apa? Beragama Islam. Balik sudah dewasa, berakal sehat. Berakal sehat itu maksudnya tidak gila dek. Nek kau suyar, kecu, lagi kayak tidak wajib sholat karena dia gila. Nek wong gila tidak wajib sholat. Syarat sah sholat suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar ini contohnya apa? Kayak nek men atau nek cah wedok men itu namanya hadas besar. Hadas kecil itu apa? Kentut. Bukan, pipis. Ya betul kentut. Beda dek, kentut karo pipis tuh. Kentut tuh Angin bentuknya. Nek pipis sama
kan benda yang bisa dilihat toh. Nek kentut kan nggak bisa dilihat. Aku ngerti mbak, soalnya gue kok esok Apa? soalnya jarene mbak Anda digiling. Iya benar, digelengin usus. Makanan nek makanan kalau nggak digelengin usus kita nggak bisa nggak jadi sholat suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis, menutup aurat menghadap kiblat, masuk waktu sholat. Rukun sholat niat, aduh banyak banget deh rukun sholat sampai Berdiri tegak enggak yang bagi yang mampu. yang Nah ibu kan kira mampu berarti sholatnya bubuk. Takbiratul ikram, membaca surat al-fatihah, doa iftitah. aku wes. Allahumma Aku baik mau ya anu. Allahumma baik baini itu bukan rukun sholat, tidak termasuk rukun sholat. Jadi nek nggak baca itu nggak apa-apa. Makanya nek imam kaya langsung al-fatihah toh. Nah itu karena dia doa iftitah tuh nggak masuk rukun sholat. Tidak dengan tumak Tapi ya apa-apa tuh tapi rapopo baca. Aku juga baca kok. Bismillahirrahmanirrahim. Sunah sholat, mengangkat kedua tangan, bersedekap ketika berdiri, membaca doa iftitah nih. Sunnah dek membaca doa iftitah itu, tapi nek dibaca nggak apa-apa sih. Membaca surat atau ayat setelah al-fatihah nih dek. Membaca surat atau ayat setelah al-fatihah itu ternyata sunnah. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud itu ternyata sunnah. Kamu tahu nggak dek, di Arab itu banyak orang yang sholatnya itu nggak sama. Ada yang sholatnya gini, ada yang ininya ke atas, ada yang ininya ke bawah. Ya enggak aman lah masalah aneh-aneh dek. Ada yang ketika gini itu gini tangannya gini ono Tenang ono. enggak boleh. Astaga dek enggak boleh. Enggak mau Nggak belajar. boleh gitu. Enggak mau aku nek ngono kuwi, aku nek ngono kuwi. Enggak boleh gini nih ada yang sholatnya gini, ada yang dia nggak pakai Allah Akbar, ada sih soalnya beda-beda. Soalnya yo dia ngopo nggak ada nih kayak gitu. Amo aku nek gue aku nek gue sih mengucapkan salam kedua, mengucapkan salam kedua itu ternyata surat assalamualaikum kan antok ki oleh ternyata. Lagi mengucapkan salam kedua, salam pertama kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kedua kan kiri toh. Ternyata salam kedua itu sunnah. Mbak aku sing ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya enggak boleh. Dijawab ya. Ya udah. Hal-hal yang membatalkan sholat meninggalkan salah satu rukun sholat. Rukun sholat tadi apa nih? Rukun sholat ini loh. Meninggalkan berhadas besar atau kecil, tiba-tiba ngebrok, tiba-tiba ngentut itu, berkata-kata selain bacaan sholat dengan sengaja, banyak bergerak dengan sengaja, terbuka auratnya, makan atau minum itu membatalkan sholat, bukan membatalkan wudhu. Jadi kalau kamu habis wudhu makan nggak apa-apa, kan aku sering tau makan nih habis wudhu masih makan. Masa sholat kita tidak Ini loh hal-hal yang membatalkan sih. Kalau jadi ya terbuka auratnya tuh yang membatalkan. Nggak boleh. Hal-hal yang membatalkan sholat. Nggak mau anak guyon dulu kuy. Aku kesel anak guyon dulu kuy. Sumpah. Aku kesel sih omong. Hal-hal yang membatalkan sholat. Ya terbuka auratnya tuh membatalkan. Makanya hal-hal yang membatalkan sholat itu apa? Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun sholat, berhadas besar atau kecil, berkata-kata selain bacaan sholat dengan sengaja, banyak bergerak dengan sengaja, terbuka auratnya, makan atau minum itu membatalkan sholat ya. sholat pas orang ya Hilang akal hilang akal. Misalnya gila, mabuk atau pingsan. Gila, mabuk atau pingsan itu mendahului gerakan imam sebanyak 2 rukun tuh nggak boleh. Kita tuh nggak boleh mendahului gerakan imam dan sholat berjamaah. Mana imamnya? kok nih Iki nek saka ngene lho maksudnya dhek saka rukuk tetangi. Terus tadi ya pokoknya nanti minggu deh pokoknya. Nah belajar Nabi Nuh tuh nabi yang apa terkenal dengan membangun benar. Nabi Nuh itu rasul ketiga benar. Nabi Nuh adalah nabi dan rasul ketiga. Yuk,
Lamik ayahnya, Kan'at putranya, Nabi Idris itu moyangnya. Yuk. Teman-teman ayo semua kerja keras, janganlah lupa sabar ibadah, sabar musibah, hidup bahagia penuh berkah. Wih, si berarti ini sama hafalan ya. Nabi Nuh itu nabi dan rasul yang ketiga. Nabi Nuh keturunan ke-10 dari Nabi Adam. Dia nabi, 10 dia keturunan ke-10 dari bukannya Nabi. ketiga. Dia itu nabi ketiga, tapi dia itu keturunan ke-10 dari Nabi Adam. Berarti Maksudnya ini loh, kan Nabi Adam. heeh. Nabi Adam itu kan generasi keturunan pertama, punya anak, namanya keturunan kedua. Nah, keturunan kedua punya anak lagi, keturunan ketiga punya anak, keturunan keempat punya anak, keturunan kelima. Nah, yang ke-10 itu baru Nabi Nuh. Tapi yang jadi nabi kan Nabi Adam punya anak. Tapi yang jadi nabi yang ketiga tuh yang keturunan ke-10 ya. Terserah Allah dong. Nabi Nuh adalah cicit dari Nabi Idris. Cicit ki apa, Dek? Tikus. Dek. Cicit ki lho. Misalnya ibu karo ayah duwe anak Mbak Anda. Mbak Anda nikah karo Mas Wawan. Nah, Mas Wawan karo Mbak Anda punya anak. Nah, anake kuwi jenenge cucune ayah karo ibu. Misalnya Mbak Anda karo Mas Wawan duwe anak cowok namanya Adam. Besok kalau Adam punya anak, nah itu namanya cicitnya Pak Pitoyo dan Bu Sumarniati. Cicit ki anaknya cucu. Bukan tikus. Yang cicit yuk tikus. Nabi Nuh adalah cicit dari Nabi Idris. Nabi Nuh, ayah Nabi Nuh namanya Lamik. Kan'at putranya. Kan'an putranya, benar. Nabi Nuh adalah utusan Allah. Umat Nabi Nuh menyembah berhala, berperilaku zalim, sombong dan sewenang-wenang. Kamu tahu nggak, Dek, Nabi Nuh itu menyembah, umatnya Nabi Nuh kan menyembah berhala. Yang disembah Berhala itu apa? apa? Berhala itu sesembahan. Berhala itu benda yang disembah orang, tapi benda itu tuh bisa patung, bisa Batu. gitu, namanya berhala. Nah, di zaman Nabi Nuh, umatnya itu menyembah berhala. Berhalanya apa? Kamu tahu nggak bentuknya? Kayak lo, anak sapi, tapi dari emas, patung sapi, tapi sekok emas. Nah, umatnya Nabi Nuh tuh dulu nyembahnya itu. Berperilaku zalim, sombong dan sewenang-wenang. Nabi Nuh mengajak mereka menyembah Allah, beramal saleh dan kembali ke jalan yang benar. Mereka menolak dan menghina Nabi Nuh. Nabi Nuh tetap sabar dan terus berdakwah. Nabi Nuh berdakwah selama hampir 950 tahun, Dek. Berdakwah siapa? Berdakwah yo mengajak orang-orang menyembah Allah, itu namanya Berarti berdakwah. umurnya dia 50 tahun. Berarti umurnya dia bisa lebih dari 950 tahun dong. Ini tuh waktu dia berdakwahnya, bukan umurnya gitu. Amat sekarang umurnya 8 tahun. Tapi Amat baru sekolah kan dari TK kecil, TK besar, kelas 1, kelas 2, baru 4 tahun tuh waktu sekolahnya. Nah, gitu loh, maksudnya waktu itu bukan umur. Tetapi hanya 80 orang nih, Dek. Dia berdakwahnya selama 950 tahun, tapi dia hanya mampu mengajak orang beriman sebanyak 80 orang lainnya dalam belum. Bahkan putranya sendiri Kan'an, yang nonton lagu Momo loh, Kan'an juga tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Berarti anaknya Nabi Nuh yang namanya Kan'an itu nggak mau menyembah Allah, terus berdakwah. Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh membuat kapal Bahtera. Nabi Nuh AS dibantu pengikutnya yang beriman bekerja keras membuat kapal. Kaumnya yang ingkar semakin menghina dan mengejeknya. Nabi ingkar tuh nggak mau mengikuti dia, itu namanya ingkar. Nabi Nuh AS sama sekali tidak membalasnya. Beliau tetap sabar menyelesaikan pembuatan kapal tersebut. Kapal Nabi Nuh akhirnya selesai dibuat. Nabi Nuh dan pengikutnya naik ke kapal. Mereka membawa bekal makanan dan sepasang dari setiap jenis hewan. Jadi gini loh, Dek, dulu di zaman Nabi Nuh, gajah ada cowok sama cewek naik kapal. Jerapah, singa, semua hewan di dunia itu naik kapalnya Nabi Nuh itu jantan betina. Makanya mereka masih ada sampai sekarang. Kalau Nabi Nuh nggak bawa hewan-hewan, sampai sekarang tuh udah nggak ada yang namanya gajah, yang namanya unta, yang namanya singa tuh nggak ada karena udah punah. Iya, emang ceritanya kayak gitu.
Nih, kamu bisa membayangkan betapa gedenya kapal Nabi Nuh toh. Semua hewan di dunia ini dibawa satu-satu, jantan dan betina masuk ke Tadi itu kapal. hotel mbak. Oh, hotel hewan. Allah kemudian perintah mana sampai mana tadi? Nih. Dan sepasang dari setiap jenis hewan, istri dan anaknya tidak bersedia naik. Kanan sama istrinya tuh nggak mau naik karena mereka nggak percaya sama Allah. Hujan turun tidak berhenti berhari-hari lamanya, lalu datanglah banjir besar. Orang yang tidak beriman tenggelam termasuk istri dan putranya. Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman selamat. Nabi Nuh dan pengikutnya mengucap syukur atas pertolongan Allah. Nabi Nuh dan pengikutnya mulai hidup baru. Banjirnya suka aja mbak. Wah enggak deh, banjirnya ini pokoknya menghancurkan hampir seluruh umat manusia deh. Makanya setiap satu jenis hewan tuh dibawa Nabi Nuh karena Nabi Nuh tuh udah tahu kalau banjir ini tuh bakalan mematikan seluruh makhluk di bumi termasuk hewan-hewan. Makanya kalau nggak tak bawa satu-satu ini pasti besok punah. Nabi Nuh tuh udah tahu, makanya dibawa satu-satu, jantan betina semua jenis hewan masuk ke kapalnya Nabi Nuh. Dengan mewarnai ki. Enggak usah deh, masih belajar barang ya. Nih terus udah ada itu selesai deh. Pendidikan Pancasila.